seperti engkau senantiasa ya. Lebih dari segalanya namamu selalu ada tak Yesus Tuhan Allahku namamu selalu Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau yang layani. Kasih setiamu, terima kasih. Ya aku
tinggikan namamu selalu ada selalu Tuhan bertolong. Yesus Tuhan rasaku ya tinggikan selalu semua dan Engkaulah Yesus Engkaulah Yesus Tuhan Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah yang mampu menguasai kehidupan. Engkau memberkati kami. Allah kami, Engkau mampu menjaga kami Raja di atas segalanya. di atas segala Tuhan. Engkau Kami semua di kami dengan segala kehidupan kami. Karena Engkau begitu baik. Karena Engkau setia bagi kami. nantikan Kau, Yesus Tuhan. Yesus. Kita masuk dalam doa, topik doa yang pertama yang dibawakan oleh Ibu Widya. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami bersyukur, berterima kasih buat setiap anugerah kebaikan-Mu Tuhan yang senantiasa menyertai kehidupan kami hingga saat ini. Kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah-Mu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Haleluya. Tuhan Yesus, kami merendahkan hati di hadapan Tuhan. Kami membawa seluruh jemaat-Mu ya Bapa di dalam tangan-Mu Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan Yesus, Engkau yang memulihkan, Engkau yang menjamah mereka, Engkau yang berikan kesembuhan bagi mereka lewat bilur-bilur darah anak domba Allah. Segala penyakit apapun disembuhkan di dalam nama Yesus. Amen. Apabila ada di antara mereka yang saat ini Bapa yang merindukan pekerjaan, mari Tuhan, Kau bukakan tingkat-tingkat langit-Mu Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang merindukan pekerjaan Bapa. Kau Allah yang memberikan tepat pada waktunya apa yang menjadi. Amin. Yesus tolong ya Bapa. Semakin bersyukur, semakin Beri bersyukur. kasih-Mu bagi setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Yang bisa hadir pada malam hari ini dalam doa penyembahan Tuhan Yesus. Engkau yang menilik hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Engkau yang melihat apa yang menjadi kerinduan kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Jamah setiap kami Bapa. Jamah setiap hati kami Tuhan. Ubahkan setiap kami Tuhan. Supaya setiap kami Tuhan memiliki kerinduan yang sama untuk datang bersekutu memuji memuliakan Engkau ya Bapa. Bahkan di dalam setiap doa-doa Tuhan yang kami lakukan di dalam doa fajar, baik itu di dalam ibadah-ibadah apapun, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kerinduan kami, seluruh jemaat-Mu semakin memberi diri Tuhan, untuk bisa bersama-sama memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Haleluya. Yesus, ada keluarga Bapak Franky, ada Bapak Gembala, ada Ibu Sasa, dan juga Ibu Sepanya Tuhan yang hadir bersama-sama dengan kami. Dan penuh sukacita Tuhan Yesus, kami menyambut berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Pencurahan Roh Kudus Engkau curahkan bagi kami semua Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kami, baik itu di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, bahkan di tengah-tengah pelayanan kami Bapak, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kau Tuhan Yesus yang Maha tahu apa yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Malam hari ini kita berdoa hamba-Hamba-Mu ya Bapa yang melayani seluruh jemaat-Mu, baik itu sinode kami juga Tuhan Yesus, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kau Allah yang memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang berada, mulai dari pimpinan di pusat Tuhan sampai Imawil dan Mada Tuhan Yesus, kami percaya buat kuasa Roh Kudus yang tetap menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Bapa, di dalam melakukan tugas pelayanan mereka Tuhan Yesus. Apa yang mereka butuhkan di dalam setiap pelayanan mereka Tuhan,
Engkau Allah yang memberkati mereka Tuhan. Bahkan rencana-rencana gerejamu Tuhan, visi misi yang sudah Engkau tanamkan di hati setiap hamba-hambamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang akan memberi tepat pada waktunya, itu semua bisa terjadi demi kemuliaan nama Tuhan. Dan bukan untuk memegahkan hati kami, memegahkan diri kami pribadi, lepas pribadi. Kami mau memegahkan Engkau ya Bapa, karena Engkau Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, yang layak kami puji, kami muliakan lewat kehidupan kami pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan, jemaat-jemaat-Mu yang belum bisa hadir bersama-sama dengan kami saat ini, kami rindu Engkau yang menjamah setiap hati mereka Bapak. Kalau dengan kekuatan kami tidak bisa mengubahkan hati siapapun. Tetapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, Engkau mampu melembutkan setiap hati yang begitu keras. Sekalipun Tuhan Yesus, Engkau akan mengubahkan hati mereka, menaruhkan roh kerinduan bagi mereka Tuhan, untuk bisa bersama-sama dengan kami memuji, memuliakan Engkau di dalam setiap doa-doa dan pujian penyembahan kami Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Engkau urapi hamba-hambamu yang melayani di gerejamu Tuhan di GGP Bukit Hermon Bapak Gembala kami Bapak Saud Pertemuan Harahap dengan Ibu Gembala, biar dia juga Tuhan Yesus hikmat marifat daripada Tuhan turun atas hambamu ini, semakin hari semakin Engkau perlengkapi lebih luar biasa lagi, semakin Engkau pakai dia Tuhan di dalam setiap pelayanan yang dilakukan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus kesabaran yang lebih lagi Tuhan Kau berikan kepada hambamu ini di dalam membimbing kami setiap pelayan-pelayanmu, anak-anakmu Tuhan di gerejamu Tuhan. Karena kami tahu beban tanggung jawab yang Kau taruhkan kepada hambamu ini bukanlah beban yang kecil, tapi kami percaya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus, hambamu ini dimampukan untuk membimbing kami, membantu kami di dalam setiap pelayanan apapun ke depannya demi kemuliaan namamu Bapak. Amin. Kami serahkan juga keluarga Bapak Prengki di dalam tangan Tuhan, Ibu Santi yang jauh daripada kami beserta anak-anak Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan apa yang menjadi rencana, bahkan kerinduan kami, keluarga ini kembali berkumpul bersama-sama di Kota Batam. Kami bisa bersama-sama melayani Engkau Tuhan Yesus, Engkau yang memberikan jalan keluar Tuhan. Kemudahan Kau berikan Tuhan. Bahkan biaya yang mereka butuhkan apapun itu, kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Engkau yang mencukupkan semua Tuhan. Kesehatan juga Engkau berikan kepada Ibu Santi dan anak-anak Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, saat ini Tuhan, begitu banyak anak-anak Tuhan yang mungkin jatuh dalam sakit penyakit, tetapi kami serahkan Ibu Santi dan anak dalam tangan Tuhan, karena Engkau Allah yang akan memelihara kehidupan mereka, bahkan keluarga besar mereka yang ada di Manado Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga hambamu Bapak Damai Sembiring Tuhan Yesus, dengan Ibu Alnora kami serahkan di dalam tangan Tuhan, Engkau yang memberkati mereka Tuhan. Kerinduan kami, hambamu ini kembali bersama-sama dengan kami melayani Engkau Bapak di tengah-tengah jemaat-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus dengan kebersamaan kami bisa lebih lagi Tuhan di dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan di gerejamu Tuhan. Engkau yang menilik hati mereka, Engkau yang tahu apa yang menjadi kerinduan di tengah-tengah keluarga mereka. Memberkati anak-anak yang sudah Engkau titipkan di tengah-tengah keluarga mereka juga Bapa. Kami percaya masa depan daripada anak-anak ini ada di tangan-Mu, Engkau yang akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga hamba-Mu sendiri Tuhan. Dan dengan Bapak Simanjuntak juga Tuhan Yesus yang saat ini sedang mengambil sertifikat kembali Tuhan Yesus. Dalam setiap ujiannya Tuhan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang memberi hikmat baginya untuk bisa menyelesaikan setiap sekolah yang saat ini dijalankan Tuhan Yesus. Bukan apa yang kami butuhkan Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, baik itu anak-anak kami sekolahnya juga Tuhan Yesus, hikmat daripada Tuhan turun atas mereka Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus Kau yang memakai anak kami Widya lebih lagi Tuhan di dalam pelayanan, Kau yang memberkati dia Tuhan Yesus. Dan biarlah di dalam pelayanan yang dilakukannya Tuhan, dia bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tetapi dia melakukan itu sesuai dengan hikmat yang Tuhan berikan baginya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga buat setiap muda-mudi gerejamu Tuhan Yesus. Ada Saudari Reski, Saudari Yuli, Saudari Mega, dan ada juga Daniel, ada Brian juga, ada Bang Jonathan, ada Aurel, ada Wita, Tuhan Yesus. Kami tidak bisa menyebutkan satu persatu Tuhan, tapi Engkau yang menilik hati mereka. Kami tahu mereka di dalam sekolah juga, di dalam pekerjaan juga, Kau yang memberkati mereka. Kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan saat ini Tuhan,
di masa-masa sulit ekonomi saat ini Tuhan, Engkau yang mencukupkannya Bapa. Setiap talenta-talenta Engkau taruhkan pada mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memperbaharui lebih lagi Bapa. Engkau pakai mereka lebih lagi Tuhan. Dalam setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Bahkan setiap keluarga mereka Tuhan yang jauh dari mereka Tuhan. Orang tua mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati Tuhan. Terlebih saudara terkasih kami ini Tuhan di dalam setiap rencana ke depan yang akan melangsungkan pernikahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Apa yang sudah direncanakan oleh anak-Mu ini Tuhan, Engkau yang akan memberikan jalan keluar, jalan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Kami percaya pasangan hidup yang sudah Engkau sediakan baginya Tuhan, yang akan menopang dia di dalam setiap pelayanan-pelayanannya juga Tuhan, kami percayakan di dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan tetap menyertai anak-Mu nih Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, pelayan-pelayan misi yang sudah Engkau utus seluruh penjuru Indonesia Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati mereka Tuhan, keluarga-keluarga mereka yang mereka tinggalkan jauh daripada mereka mungkin Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan segala apa yang mereka butuhkan Bapak. Karena kami percaya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus mereka dimampukan melakukan tugas pelayanan misi mereka kemanapun mereka Tuhan melangkah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus hikmat daripada Tuhan turun bagi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Baik itu di setiap gereja-gereja di seluruh Indonesia. Kami serahkan semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih setia Tuhan, anugerah daripada Tuhan tetap menyertai kami di dalam melakukan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terpuji termulia Engkau Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Angkat pujian. Yesus Tuhan yang layak disembah oleh suku bangsa. Namamu Kau telah menebus dosaku, dengan firman-Mu atas diriku. melihat kemuliaan melihat anak tercinta negeriku Indonesia. Penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Firman-Mu atas negeri. Kemuliaan-Mu muridku melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta Indonesia. Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu.
Haleluya. Kita masuk di dalam topik doa yang kedua yang dibawakan oleh Saudari Reski. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami. Kalau pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, semua karena kasih karunia-Mu. Kami rindu pertolongan Tuhan dicurahkan atas negeri kami. Kami berdoa secara khusus saat ini Tuhan, supaya di dalam masa pandemi, wabah yang melanda negeri kami saat ini, Tuhan menolong kami. Tuhan menolong bangsa ini, berbelas kasihan Engkau ya Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang menekan setiap angka yang terpapar, angka korban, angka yang meninggal ya Tuhan. Tetapi Tuhan meningkatkan jiwa-jiwa ataupun pertambahan orang-orang yang sembuh oleh karena pertolongan Tuhan. Mereka menerima pemulihan berasal daripada Tuhan. Engkau yang menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, sehingga setiap kami boleh terlindung dari virus yang ada saat ini. Bahkan Tuhan kami berdoa bagi bangsa kami ini, Tuhan yang akan selalu menyatakan kasih kemurahan-Mu bagi kami. Engkau menyatakan kesembuhan, Engkau menyatakan pemulihan bagi yang saat ini di dalam isolasi mandiri, di dalam posisi karantina di rumah sakit. Tuhan yang menyatakan penyembuhan bagi mereka, sehingga setiap mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dampak dari virus yang melanda saat ini mengakibatkan perekonomian kami menurun ya Tuhan. Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Akibat dari pandemi ini banyak yang kehilangan pekerjaan. Banyak anak-anak Tuhan yang membutuhkan pekerjaan. Banyak anak-anak Tuhan yang berkekurangan oleh karena lapangan pekerjaan yang kurang mengakibatkan kebutuhan yang besar, yang melonjak, yang tidak bisa terpenuhi. Tetapi Tuhan kami percaya ketika kami bergantung ke dalam tangan Tuhan, apapun persoalan yang kami hadapi, bagaimanapun Tuhan sulitnya keadaan perekonomian, kami percaya kuat kuasa Tuhan yang akan menolong setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Bahkan Tuhan Yesus, Engkau akan memulihkan perekonomian dari setiap anak-anak-Mu. Engkau yang akan menyatakan perkara-perkara yang bagi manusia itu mustahil, tetapi kami tahu bagi Tuhan itu tidak mustahil. Amin. Sebab itu Tuhan Yesus, kuasa mujizat Tuhanlah yang kami andalkan untuk kami boleh melihat pertolongan Tuhan. Ketika kami tetap berada di dalam firman Tuhan, kami akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai, di mana kami akan terus bertumbuh dan kami akan menghasilkan buah-buah yang manis. Ketika musim seperti ini, sulitnya pun kami tetap berbuah yang lebat. Itulah pengharapan kami yang ada di dalam firman Tuhan, dan janji Tuhan akan Tuhan penuhi di dalam setiap pengharapan di dalam iman percaya kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan menolong negeri kami Indonesia pada hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-76. Itu semua karena kebaikan Tuhan. 76 tahun Indonesia dipelihara oleh Tuhan. Dan kami sangat yakin dan percaya di dalam 76 tahun ini Tuhan berperkara luar biasa. Dalam segala musim perjalanan, perjalanan bangsa kami, Engkau ada di sana menunjukkan kasih-Mu. Kami yakin dan percaya juga Tuhan, di tahun yang akan datang, pertolongan kasih Tuhan yang dahsyat akan melanda bangsa dan negara kami ini. Di ulang tahun yang ke-76 ini, Tuhan akan menyatakan kasih karunia yang lebih Kau berikan bagi bangsa kami, bagi rakyat Indonesia, bagi seluruh umat-umat yang percaya
pertolongan-Mu akan Engkau nyatakan, sehingga negeri kami semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin mengalami pertumbuhan di dalam perekonomian, pertumbuhan di dalam segala hal, bahkan pertumbuhan iman orang-orang percaya, pertumbuhan jiwa-jiwa, karena Tuhan melawat bangsa dan negara kami ini. Di balik pandemi ini, Tuhan Yesus, kami tidak merasakan bahwa ini menjadi satu alasan bagi kami untuk tidak melakukan misi amanat agung-Mu. Tetapi kami percaya oleh hikmat marifat Tuhan, dalam keadaan ini pun kami sanggup dimampukan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Di masa pandemi ini akan bertambah bilangan jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan. Karena ini adalah akhir zaman, di mana tuaian sudah menguning, siap untuk dituai. Kami adalah hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-jemaat-Mu, yang sudah Engkau menangkan di dalam Engkau, yang akan Engkau pakai mewartakan kebaikan kemurahan Tuhan, dan Injil kebenaran disampaikan kepada seluruh orang-orang di sekitar kami, sehingga dunia tahu Engkaulah Tuhan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kepadamu kami serahkan hidup kami untuk melakukan kehendak-Mu. Biarlah Engkau yang bekerja melalui setiap anak-anak-Mu ini untuk menyatakan kasih-Mu bagi kami, dan lewat partisipasi kami bagi bangsa kami ini, kami boleh memberkati bangsa ini lewat setiap perbuatan kami. Terpuji Engkau Yesus, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan yang setia selalu yang baik. Tuhan sadar hanya kan berharap padamu. Kita akan menjadi Tuhan yang setia selalu yang terbaik. Tuhan sadar hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang mengajarkan, satu-satunya yang ku percaya. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Kita akan menjadi ini sambil manis dan apa yang dijadikan. Engkau Tuhan yang setia, satu-satunya
andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang percaya, satu-satunya yang andalkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Katakan Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan, Tuhan yang memulihkan hidup kita. Kita akan masuk di dalam topik doa yang ketiga yang dibawakan oleh Saudari Reski. Doakan semua hamba Tuhan agar diberi hikmat keberanian untuk bersaksi kemurahan Tuhan, untuk menyampaikan kabar sukacita bagi semua orang. Doakan semua hamba-hamba Tuhan boleh melakukan misi amanat agung Kristus, baik itu di daerah dan di perkotaan, sehingga di dalam situasi ini pun ada pertambahan jumlah jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan, yang diperkenankan Kristus adalah juru selamat dalam kehidupannya. Haleluya. Haleluya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat pada malam hari ini. Kau masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk boleh kami berkumpul melalui media Zoom pada malam hari ini, itu di dalam doa penyembahan kami, di mana Tuhan Yesus pada malam hari ini kami bawa seluruh hamba-hamba Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan, dimanapun Tuhan keberadaan mereka pada saat ini, baik yang ada di perkotaan, baik yang ada di pelosok-pelosok, yang ada di seluruh penjuru bumi ini. Kami taruhkan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi mereka, biarlah penyertaan Tuhan nyata atas mereka, hikmat yang daripada Tuhan nyata atas mereka. Engkau yang selalu menyertai Tuhan perjalanan hidup mereka, Engkau yang selalu memberikan mereka kekuatan, kesabaran, ketabahan, mampukan mereka Tuhan di dalam menyampaikan Injil keselamatan-Mu, di dalam menjalankan amanat agung Tuhan. Biarlah penyertaan-Mu Bapa yang selalu memberikan mereka keberanian, yang selalu memampukan mereka Tuhan di dalam menjalankan visi amanat agung ini. Bapa yang baik, kami juga rindu Tuhan Yesus melalui keadaan dunia pada saat ini, melalui keadaan bangsa kami pada saat ini. Kami rindu Tuhan Yesus, makin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan oleh hamba-hamba-Mu. Semakin banyak jiwa-jiwa yang datang menyembah Engkau, bertekuk lutut di hadapan Tuhan, dan setiap lidah akan mengaku bahwa Kristus adalah juru selamat, bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Amen. Begitu juga Tuhan Yesus, setiap kami, setiap orang-orang percaya dimanapun kami berada pada saat ini, kami yakin dan percaya Tuhan boleh memakai kami, memakai setiap kami, setiap orang yang percaya kepada Engkau, baik muda, baik tua, anak-anak maupun yang dewasa. Tuhan boleh memakai kami Tuhan sebagai saksi-Mu, membawa, menyebarkan Injil kebenaran-Mu dimanapun kami berada. Tuhan boleh pakai kami sebagai berkat dimanapun kami berada Tuhan. Tuhan boleh pakai kami sebagai alatnya Tuhan dimanapun kami boleh berada. Kemanapun kami pergi, penyertaan Tuhan nyata atas kami. Kemanapun kami akan melangkah, Tuhan akan selalu memakai kami. Dimanapun kami menginjakkan kaki, Tuhan boleh pakai kami. Dalam kerinduan hati kami, biarlah Tuhan Yesus melalui hamba-hamba-Mu, melalui setiap kami
jemaat Tuhan, setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kami akan tetap mengandalkan Engkau. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memakai setiap kami Bapa. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Pujian Tuhan yang selalu. Sin akan selalu kasih Tuhan tetap ada. tak akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya itu yakin Tuhan melindungi di udara. Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Kita menyanyi dari awal. Sampai selamanya tetap percaya, yakin Tuhan berbenah, yakin Tuhan melindungi di udara. Pelihara karena kasih-Nya selalu menolong, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku.
yang melihara setiap kehidupan demi kehidupan yang kami jalani. Tak sehelai rambut pun lepas dari kepala kami tanpa seizin-Mu Tuhan. Amin. Karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Haleluya. Seperti ini Tuhan. Banyak orang Tuhan berseru kepadamu, memohon pertolongan-Mu Tuhan. Memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Hal yang sama juga kami lakukan Tuhan. Kami sujud tersungkur Tuhan. Memohon turut campur tangan-Mu nyata dalam kehidupan kami. Memelihara setiap detik demi detik atas kehidupan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan Yesus. Setiap anak-anak-Mu Engkau tidak akan membiarkan kami kelaparan. Engkau tidak akan membiarkan kami berkekurangan sedetik pun Tuhan. Engkau akan mencukupkan segala yang kami perlukan. Terlebih Tuhan Yesus, kami datang kepadamu memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Di mana Tuhan, gedung gereja yang kami pakai pada saat ini. Kami rindu Tuhan, tempat yang kami pakai, biarlah menjadi berkat, biarlah menjadi suatu tempat pertemuan bagi kami, orang-orang yang mencintai Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, di setiap kami datang, mungkin kami datang dengan beban berat Tuhan. Kami datang dengan letih lesu Tuhan. Namun, kalau kami datang ke rumah-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan, beban yang berat diringankan, beban yang begitu tidak sanggup kami pikul Tuhan, Engkau menolong kami, Engkau memberikan jalan keluar Tuhan terhadap kami pribadi lepas pribadi. Di saat kami Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan Tuhan kebenaran firman yang kami dengar berlalu begitu saja. Namun kami rindu Tuhan, firman yang kami dengar, kami tanam di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Sehingga dengan firman yang kami dengar itu Tuhan, kami dapat melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Kami dapat berbuat baik, kami dapat berbelas kasihan kepada saudara seiman kami Tuhan. Bahkan orang-orang yang tidak mengenal Engkau, kami dapat menaburkan terang yang kami dapat daripada-Mu Tuhan. Sehingga orang melihat Tuhan, betapa mulia hidup bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Amin. Tuhan. Yesus. Kami juga Tuhan datang membawa pergumulan gereja-Mu Tuhan, di mana gedung gereja yang sudah Engkau berikan pada kami pada saat ini di Bukit Kapling Indah Nongsa Tuhan. Secara fisik, secara bangunan sudah berdiri kokoh Tuhan. Namun satu kerinduan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk membawa orang-orang yang belum mengenal Engkau dapat bersekutu bersama dengan kami di tempat yang ada pada saat ini. Ajar kami Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu, untuk menyampaikan kabar baik, kabar sukacita yang kami terima daripada-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan di tempat tersebut kami bisa berkumpul bersama memuji memuliakan Engkau Tuhan. Mungkin secara kasat mata pada saat ini adalah hal yang mustahil. Namun kami percaya Tuhan, bersama dengan Engkau tiada yang mustahil. Mungkin Tuhan jalan ke sana masih belum dapat dilalui secara leluasa. Namun kami percaya Tuhan, ada rencana yang indah yang Kau berikan di tengah-tengah gereja-Mu. Ada rencana yang sungguh luar biasa yang akan kami lihat di hari-hari mendatang Tuhan. Untuk itu Tuhan, tetap teguhkan hati kami. Tetap beri kami Tuhan pengharapan bahwa segala sesuatunya akan Kau berikan indah tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan juga Tuhan pergumulan kami untuk gereja yang kami pakai pada saat ini, gedung gereja di mana Tuhan hamba-Mu Bapak Lukman Nadiak memberikan kami waktu dan kesempatan di dalam memakai gedung yang ada pada saat ini. Namun kami rindu Tuhan Yesus. Setiap puji-pujian yang diperdengarkan daripada gedung tersebut Tuhan. Setiap telinga mendengar bersukacita. Setiap hati
yang rindu akan Engkau Tuhan akan diperlengkapi di dalam gedung tersebut. Dan kami rindu juga Tuhan di setiap ibadah yang diadakan di ruang ibadah, biarlah semuanya itu menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Setiap alat yang kami pergunakan, baik alat musik Tuhan, baik multimedia, bahkan juga Tuhan penggunaan arus listrik, bahkan juga internet Tuhan, kami percaya Bapa, Engkau yang memelihara semuanya. Engkau yang terlebih dahulu menyuci kuduskannya, sehingga alat demi alat yang kami pergunakan, semuanya akan beroperasi semaksimal mungkin di saat kami melakukan ibadah. Sehingga setiap jemaat-Mu yang melakukan ibadah secara daring Tuhan, biarlah mereka juga merasakan sukacita, merasa lawatan nyata di tengah-tengah keluarga lepas keluarga. Dan kami rindu juga Tuhan, setiap pribadi lepas pribadi jemaat-Mu dibukakan hati dan pikirannya Tuhan untuk dapat bersekutu bersama di gedung yang sudah ada pada saat ini. Terlebih Tuhan, pemerintah sudah menganjurkan atau sudah memperbolehkan sebagian besar jemaat sudah boleh datang ke gereja. Biarlah Engkau Tuhan tanamkan di pikiran dan hati setiap jemaat-Mu. Biarlah itu menjadi suatu keinginan di dalam hati mereka untuk datang bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman. Karena kami tahu Tuhan, lawatan-Mu nyata di tengah-tengah setiap ibadah demi ibadah yang kami lakukan. Biarlah segala sesuatunya kami nikmati dengan penuh ucapan syukur. Bahkan juga Tuhan, kerinduan kami pada bulan ini Tuhan, di mana sesuai dengan perjanjian kami dengan pihak gedung gereja Tuhan, di mana kami harus mencukupi ataupun memenuhi kewajiban kami sebagai pengguna gedung. Namun kami rindu Tuhan, setiap rupiah demi rupiah yang dikeluarkan ataupun yang akan kami bayarkan nantinya Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi satu kesepakatan di antara kedua belah pihak dan menjadi bisa kami Tuhan penuhi, karena kami tahu Tuhan Engkau tidak akan membiarkan kami berkekurangan. Engkau akan mencukupkannya segala yang kami butuhkan. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa, yang sanggup memenuhi setiap kebutuhan gereja-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa permohonan kami untuk setiap gereja-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Siapkan hati untuk masuk dalam firman Tuhan. Kita siapkan pujian kita. Kita muliakan Tuhan terlebih dahulu. Pujian walau 1000. Ku ragukan kasih Tuhan tak pernah Kau tinggalkan, meski langit tanpa surah, awan gelap menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisi, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragu kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah Kau tinggalkan, meski
seribu lemah di sisi, tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lembah di kananku, takkan goyah sebab Yesus sertaku. Takkan goyah sebab Yesus sertaku. Takkan Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini pengakuan kami di hadapan Allah bahwa apapun yang terjadi atas hidup kami akan menunjukkan diri bahwa kami adalah sebagai orang yang merdeka di hadapan Tuhan. Dan kami tidak mau lagi diikat oleh masalah, kami tidak lagi mau diikat oleh persoalan hidup. Tapi kami adalah orang merdeka di dalam Tuhan yang akan menyatakan kasih Tuhan di dalam segala kelemelut hidup kami. Kami akan selalu memuliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Apapun yang terjadi, kiri kanan boleh menggoncang kami, tetapi Tuhanlah yang akan menjadi kekuatan kami, dan kami akan tunjukkan kepada dunia bahwa kami kuat oleh karena Kristus bersama dengan kami. Terima kasih Bapa Sorgawi, terima kasih. Kami rindu Engkau bersabda secara khusus bagi kami, menyatakan kebenaran firman-Mu, dan memenuhi sukacita kami dalam ulang tahun kemerdekaan kami saat ini, mengingatkan kami adalah orang yang merdeka di hadapan Tuhan, sehingga kami semakin memegang teguh apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dimuliakan Engkau, kami sambut kebenaran-Mu, demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Salam. Jemaat Tuhan semua, salam. Merdeka. Merdeka. Haleluya. Ya, kita harus menunjukkan semangat kemerdekaan kita, bahwa kita juga adalah tidak hanya sekedar merdeka di dalam memperingati sebagai bangsa, tetapi kita juga merdeka sebagaimana kita sudah ditebus, dimenangkan oleh Kristus menjadi umat yang merdeka di hadapan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Nanti saya baca ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Galatia pasal 5 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberi judul bagi kita dalam kesempatan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ini, dalam kesempatan doa, mesbah doa penyembahan kita pada malam hari ini, yaitu merdeka untuk melayani dan mengasihi. Apa saudaraku? Merdeka untuk melayani dan mengasihi. Saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat sebagaimana kita pengikut Kristus, sebagai seorang Kristen, tentu kita dituntut untuk memiliki kehidupan yang berbeda dengan kehidupan orang lain yang ada di luar sana. Ya, Tuhan inginkan kita memiliki satu cara hidup yang berbeda. Sebab kita adalah orang yang percaya menunjukkan jati diri Kristus kepada orang lain. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, perlu kita di dalam keseharian kita mempertanggungjawabkan bagaimana status yang istimewa itu yang kita miliki. Kita akan menjadi Kristen yang biasa-biasa, atau kita menjadi orang Kristen yang
luar biasa dipakai oleh Tuhan ini menjadi pilihan bagi kita yang akan kita tunjukkan dari cara hidup kita sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat ya, Rasul Paulus di sini menegaskan bahwa kita ini adalah orang yang merdeka. Di ayat yang pertama saya baca bagi kita di dalam Galatia 5 ini, saudara dikasih Tuhan, apa disebutkan firman Tuhan? Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Ya, catat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, maka Kristus telah memerdekakan kita. Jadi kita merdeka bukan karena kekuatan, bukan karena hebat, bukan karena kemauan kita. Tetapi supaya kita memang sungguh-sungguh merdeka, Kristus memerdekakan kita. Karena itu Tuhan ingatkan, Tuhan inginkan kita semua supaya berdirilah teguh. Jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Kuk perhambaan di sana berarti adalah himpitan, kita masih diikat oleh dosa, kedagingan, duniawi yang masih mengikat kita, apalagi iblis yang masih mengikat kita, yang masih memberikan beban kepada kita. Jangan mau lagi itu. Kita ini adalah umat merdeka. Seharusnya kita ini bisa bebas melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, bukan lagi oleh karena kita di bawah intimidasi si jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berbagai kesempatan tentu kita memahami, sudah sering diperdengarkan apa makna merdeka. Merdeka berarti bebas dari perhambaan. Merdeka berarti bebas dari penjajahan. Seperti bangsa kita sudah bebas dari penjajahan dari diproklamasikannya kemerdekaan 1945, 76 tahun yang lalu. Bebas dari tuntutan. Ya, kuk perhambaan itu tadi. Bebas dari tuntutan. Tidak lagi terikat atau tergantung pada orang atau pihak-pihak lain. Berarti kita tidak lagi terbelenggu. Kita tidak lagi diperhamba oleh siapapun. Atau bahkan tidak lagi kita diperbudak oleh siapapun. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah kita bahwa kemerdekaan diperoleh Indonesia itu ada dikatakan secara de jure, ada dikatakan secara de facto. Indonesia merdeka secara de jure diakui oleh internasional kemerdekaannya. Secara de facto kemerdekaan sesungguhnya kita boleh melihat, sudahkah kita benar-benar mengalami kemerdekaan? Mungkin sebagian orang mengalami kemerdekaan itu, tetapi sebagian orang belum tentu mengalami kemerdekaan itu. Ya, itulah yang kita doakan terus supaya bangsa kita benar-benar mewujudkan kemerdekaan yang namanya de jure dan de facto. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian kerohanian kita. Kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita seharusnya itu adalah kita sadari bahwa kemerdekaan de jure dan de facto. Tetapi yang sering terjadi di dalam kehidupan umat percaya, de jure, Tuhan nyatakan kemerdekaan kepada kita secara sah ketika kita menerima Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Tetapi pertanyaannya, sudahkah de facto kita penuhi fakta? Sudah kita penuhi bahwa kita ini hidup di dalam kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Karena banyak justru orang sudah menjadi orang Kristen tetapi masih terikat di dalam dosa. Banyak orang Kristen yang sudah menjadi orang Kristen yang mengikut Kristus katanya, tetapi masih justru di bawah perhambaan atau di dalam kuk iblis si jahat yang diikat oleh perhambaan dosa. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam hal ini
konsep kemerdekaan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia merupakan konsep kemerdekaan yang berbeda dengan yang diterapkan oleh kemerdekaan oleh dunia. Nah, kemerdekaan di dunia sangat berbeda dengan kemerdekaan di dalam Kristus. Di dunia, kemerdekaan belum tentu kita de facto kita benar-benar merdeka. Tetapi kalau konsep yang ditekankan oleh Rasul Paulus kita kerjakan, kita akan benar-benar merdeka di hadapan Kristus Yesus. Ya. Saudara dikasihi Tuhan, di ayat 13a dikatakan di sana, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Ya. Saudara dan saya sudah dipanggil untuk merdeka. Sudah dipanggil untuk merdeka. Maka dikatakan, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Kenapa diingatkan seperti ini? Sebab saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak sekali umat percaya yang sudah dikatakan dimerdekakan oleh darah Kristus, menerima Kristus dalam Tuhan, tetapi mereka masih belum benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Mereka benar-benar masih terikat, terbelenggu oleh dosa-dosa dunia, kedagingan, keduniawian yang masih melekat, yang diperhamba, diperbudak oleh dosa, diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh keinginan-keinginan daging. Itulah yang terjadi bagi umat percaya di akhir zaman ini. Itu sebabnya saudara diingatkan kepada setiap kita, ayo jemaat Tuhan, jangan mau lagi diperhamba oleh dosa. Sebab dikatakan oleh Tuhan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Ini dikarenakan orang mengatakan saya sudah hidup di dalam Kristus. Saya sudah mengalami kasih karunia Tuhan. Maka supaya bertambah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya, maka saya akan bebas melakukan dosa. Sebab besok saya akan diampuni, saya berbuat dosa hari ini, besok saya diampuni oleh Tuhan. Itu pemahaman yang tidak benar. Itu konsep kasih karunia yang salah. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau benar-benar hidup di dalam kasih karunia Allah, engkau mengerti engkau telah ditebus dengan darah yang mahal, ditebus dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Maka dengan itu engkau sudah merasa jijik untuk melakukan dosa. Tidak mau lagi kompromi untuk melakukan dosa. Engkau akan hidup kudus di hadapan Tuhan. Engkau akan memuliakan Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Engkau akan mempergunakan setiap kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang ditekankan. Jadi saudara, merdeka artinya adalah mati bagi dosa. Merdeka artinya adalah dosa tidak berkuasa lagi atas kita. Kita merdeka tidak perlu lagi memberi respon terhadap godaan yang membuat kita terjerumus ke dalam dosa. Tidak perlu lagi kita meresponi itu. Godaan-godaan si jahat, godaan iblis yang ingin menyeret kita untuk kita menyeleweng, menjauh dari Tuhan, itu tidak lagi berlaku bagi kita. Sebab kita sudah dimenangkan di dalam Kristus. Saudara, kemerdekaan di dalam Kristus artinya adalah merdeka dan dari hukuman keterikatan dosa. Ya. Untuk hidup bagi Tuhan, bukan bagi diri sendiri lagi. Jadi hidup kita untuk Tuhan. Kita dimerdekakan untuk kita melakukan segala yang memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita merdeka, tidak lagi diperhamba oleh keinginan daging. Ingat itu. Jangan lagi mau mengikuti keinginan daging yang menguasai kita. Kita yang menguasai kedagingan kita. Roh Kudus menguasai kita. Sehingga Roh Kudus bekerja
melakukan segala hal. Itulah yang sungguh menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh orang yang merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dimerdekakan untuk apa? Kita dimerdekakan untuk saling melayani. Itu yang saya berikan judul. Yang pertama, kita dimerdekakan untuk saling melayani. Itu sebabnya dikatakan di bagian B, kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan apa? Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi orang yang merdeka itu akan menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dengan cara dia saling melayani. Melayani dengan cara apa? Kasih agape. Bukan karena kita mau melihat orang mau membalas sesuatu bagi kita. Bukan kita mau melihat orang untuk memandang kita melakukan kasih. Tetapi kita melayani orang lain tanpa memandang apapun. Tetapi karena kita tahu kita sudah dikasihi oleh Tuhan, maka kita melayani orang lain dengan kasih agape, kasih Kristus. Jadi hubungan dengan sesama menunjukkan pemahaman kita akan kasih Tuhan yang besar atas diri kita. Sehingga kita rela untuk melayani orang lain. Ya, kalau kita tidak memahami kasih Tuhan yang besar dalam diri kita, sulit bagi kita untuk mengasihi orang lain. Sulit bagi kita untuk memberi bagi orang lain. Sulit bagi kita untuk memperhatikan orang lain. Karena kita akan egosentris, akan berpusat kepada diri kita, apa yang baik kepada kita, apa yang kita inginkan, apa yang kita mau, itu yang akan kita kerjakan. Tetapi bagi orang-orang yang sudah mengalami kemerdekaan di dalam Kristus, motivasinya adalah bagaimana dia untuk meresponi kasih Tuhan dengan melayani orang lain, melayani, saling melayani. Kemudian yang kedua, kita dimerdekakan untuk apa? Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dimerdekakan untuk saling mengasihi. Kalau tadi saling melayani, ini saling mengasihi. Jadi di dalam Alkitab juga kita disampaikan bagaimana menasihatkan agar kita yang telah dimerdekakan oleh Kristus tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk berbuat dosa, tetapi sebaliknya hendaklah kemerdekaan itu kita pakai untuk melayani semata-mata atas dasar kasih kepada orang lain. Ya. Jadi kalau kita mengasihi orang lain, kita akan bisa memahami, setelah kita memahami kasih Allah, kita akan bisa untuk mengasihi orang lain dengan sepenuh hati. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, dua hal ini menjadi bukti bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Kita merdeka untuk melayani dan mengasihi. Adalah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tetapi melakukan setiap firman yang boleh kita dengarkan. Kita melakukan tindakan-tindakan rohani yang sudah kita imani, yang sudah kita mengerti bahwa Kristus mengasihi kita. Kristus terlebih dahulu mengasihi kita. Kristus terlebih dahulu melayani kita. Maka kita akan mampu melayani dan mengasihi orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita belajar terus sebagai umat yang merdeka. Melayani sesama di dalam situasi, kondisi yang dihadapi saat ini. Kita saling memperhatikan, saling melayani, saling meneguhkan, saling menguatkan satu sama lain, dan jangan ada yang menjauhkan diri. Saya senang sekali dengan kehadiran jemaat-jemaat yang boleh hadir, walaupun sebagian tadi ada yang lag karena mungkin kuota habis atau signal nggak bagus, tetapi kita yang tetap bertahan, kita bersyukur mendapatkan firman Tuhan yang akan menjadi bonus bagi kita meneguhkan, menguatkan kehidupan kita. Kita tundukkan hati, kita berdoa untuk meresponi firman Tuhan.
Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi kami. Ketika kami merayakan kemerdekaan bangsa kami yang kami cintai ini, kami boleh melihat betapa banyak hal yang harus kami kerjakan. Di dalam situasi ini kami akan meresponi setiap kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kami lewat saling menolong dan saling melayani. Menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu benar-benar melekat di dalam kehidupan kami, dan kami menyadari dan memahami pengajaran firman yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami. Sungguh banyak orang di luar yang saat ini membutuhkan pelayanan, membutuhkan kasih, uluran kasih. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami menunjukkan bukti kasih kami kepada Tuhan, menunjukkan bukti kami melayani Tuhan lewat respon kami kepada orang-orang di sekitar kami. Bagaimana kami, Tuhan, menunjukkan bahwa kami manusia yang merdeka, yang tidak diikat oleh egosentris kami lagi, tetapi kami benar-benar menunjukkan bahwa kami adalah orang yang mampu mewujud nyatakan setiap firman-Mu diberlakukan dalam kehidupan kami. Kami tidak hanya berkata-kata, tetapi kami berbuat sebagaimana firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mungkin di dalam keterbatasan untuk melakukan hal ini, tetapi bukti kasih Tuhan bagi kami di dalam keterbatasan kami pun kami akan mampu dan dimampukan untuk mengerjakan sesuatu yang bisa dinikmati oleh orang lain. Hidup kami akan memberi yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan dan bagi setiap orang yang kami kasihi di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami. Biarlah setiap kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dewasa lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Demi dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Kita angkat satu pujian sebelum kita akhiri. Kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatimu, mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku.
Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hatimu di hadapan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita. Pulang dan terimalah berkat dari Allah. Kasih dari Allah Bapa, anugerah dan cinta kasih di dalam Kristus Yesus, persekutuan yang manis dalam Roh Kudus, itulah yang senantiasa akan menyertai engkau untuk melakukan segenap kehendak Tuhan dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Terima kasih. Selamat malam buat kita semuanya. Malam, Pak. Ya. Terima kasih untuk Ibu Salsa yang bisa bergabung. Ya. Anak-anak tidak ikut tadi, Bu? Atau udah pada tidur? Tidur, Pak, lagi di samping mereka. Oh, haleluya. Salsa udah sehat, Bu. Sudah, dua-duanya sudah sehat. Bu Salsa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Reski kemana tadi? Panjat Pinang ya? Enggak, Pak. Jaring nggak bagus, Pak. Oh iya ya. Ini aja nggak bisa buka kamera, Pak. Kalau buka kamera, dia nggak sanggup. Drop dia ya. Oh, iyalah. Bonus karena 17-an itu. Iya, Pak. Ya mungkin gitu juga kalau kota kita agak irit, paket hemat mungkin bisa juga hanya mengikuti tanpa video, lebih irit katanya. Ya. Kalau Pak Prengki yang ada wifi, Ibu Salsa juga ada wifi di rumah ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, seharusnya Ibu sering-sering ini Bu. Kalau enggak, Iya, hari Minggu juga inilah. iya, Pak, nanti diusahakan. Sepertinya kita akan umumkan minggu ini, hari Minggu kita sudah boleh ibadah bersama jemaat, dan juga paling mungkin minggu depan kita sudah doa penyembahan dari gereja. Tapi kalau ada yang berhalangan nanti kita pikirkan mungkin bisa siaran langsung juga dari sana, mengikut dari rumah. Kalau ada yang ini nanti yang bisa ngikut. Ya, jadi mulai minggu ini kita sudah ibadah full, tetapi tetap menjaga prokes yang ada, pakai masker, cuci tangan, ukur suhu. Ya, itu yang kita terapkan. Oke, Ibu Widya tadi ada kegiatan 17-an, Bu? Bengkok Pinang. Oke. Ngebut dari Okarina. Nggak dengar, Bu? Ngebut dari Okarina tadi. Oh, ada acara tadi? Ada dari Sanggar. Oh, iya ya. Saya kira Pak Panjat Pinang tadi. Nggak ada panjat pinang, Pak. Yang naik duluan tumbang jadinya kan. Kuat pohon. Gitu ya. Aduh, Pak.